Pernah nggak kalian bela-belain beli kartu grafis harga jutaan rupiah? Pas dipasang dan coba main game rilisan terbaru, FPS-nya cuma mentok di 30 FPS dengan visual patah kata. Developer game sekarang dengan entengnya bilang, oh silahkan nyalakan fitur DLSS atau FSR di menu pengaturan. Pertanyaannya, sejak kapan kita harus bergantung sama teknologi AI cuma buat jalanin game di resolusi normal? Apakah developer zaman sekarang udah mulai malas ngelakuin optimasi game karena mereka tahu ada AI yang bakal bersihin kerjaan mereka yang berantakan? Mari kita bongkar konspirasi fitur upscaling ini. Halo semua, selamat datang kembali di Gamer Aku I.O. Hari ini, kita bakal bahas masalah teknis yang bikin emosi para PC Master Race di seluruh dunia meluap. Kita semua sadar, game zaman sekarang visualnya emang makin gila. Tapi, kenaikan spesifikasi yang diminta itu udah nggak masuk akal sehat. Banyak game AAA baru yang kalau dimainin secara natif tanpa bantuan AI, performanya hancur lebur, bahkan di kartu grafis kelas atas sekalipun. Hari ini, kita bakal investigasi. Apakah industri game kita lagi ngalamin kemunduran dalam hal optimasi, atau kita yang dipaksa beli hardware baru terus-terusan? Yuk kita bedah! Buat yang belum tahu, DLSS dari NVIDIA, FSR dari AMD, dan XeSS dari Intel itu adalah teknologi upscaling. Cara kerjanya, kartu grafis kalian merender game di resolusi rendah yang ringan. Lalu kecerdasan buatan atau AI bakal memperbesar resolusi itu secara instan ke 1080p atau 4K supaya kelihatan tajam. Awalnya, fitur ini dibuat sebagai penyelamat buat kartu grafis spek kentang, biar bisa dapat FPS tinggi. Itu adalah teknologi yang jenius. Tapi masalahnya, fungsi fitur ini sekarang udah bergeser. Fitur yang harusnya jadi bonus penambah performa ini, sekarang malah dijadiin syarat wajib dari developer supaya game mereka bisa jalan dengan layak. Ini adalah awal dari rusaknya standar kualitas game modern. Kenapa developer sekarang hobi pakai jalan pintas ini? Jawabannya sederhana, waktu dan uang. Proses optimasi game itu adalah tahap paling melelahkan dalam pembuatan game. Developer harus meriksa jutaan baris coding, merapikan aset visual, dan memastikan game berjalan stabil di berbagai kombinasi hardware PC yang berbeda di dunia. Proses ini butuh waktu berbulan-bulan dan biaya yang nggak sedikit. Nah, dengan adanya teknologi AI upscaling, developer nakal punya alasan buat pangkas waktu rilis. Mereka tinggal bikin game dengan aset mentah yang berat. Lalu biarkan algoritma kartu grafis kalian yang kerja keras mikirin gimana cara dapat FPS stabil. Kita sebagai konsumen dikasih produk setengah matang yang belum selesai dioptimasi. Konspirasi ini nggak cuma melibatkan developer game ini, tapi juga pabrikan kartu grafis itu sendiri. Mereka butuh alasan agar kalian mau terus-menerus membeli kartu grafis generasi terbaru. Kalau game lama masih bisa jalan lancar di kartu grafis lama kalian, buat apa kalian upgrade? Dengan membuat game baru sengaja dirancang sangat berat, mereka menciptakan kebutuhan palsu. Kalian dipaksa percaya kalau hardware kalian udah jadul dan cupu, padahal masalah aslinya ada pada game yang tidak diurus dengan benar oleh developernya. Ini adalah lingkaran setan konsumerisme yang menjebak dompet para gamer. Kalau kita kilas balik ke belasan tahun lalu, developer game itu punya kreativitas yang luar biasa karena keterbatasan hardware. Lihat game kayak GTA 5 di tahun 2013 yang bisa jalan lancar di konsol jadul PS3 dengan RAM yang cuma 512 MB. Itu adalah keajaiban optimasi dan seni coding tingkat tinggi. Zaman sekarang, komputer kita punya RAM puluhan GB dan kartu grafis super cepat, tapi jalani game petualangan linier aja sering patah-patah. Ketersediaan hardware yang kuat justru membuat industri ini manja. Kemudahan teknologi membuat sebagian developer kehilangan kemampuan atau kemauan untuk menulis kode program yang efisien dan bersih. Kalau tren ini terus dibiarkan, dampaknya bakal buruk banget buat komunitas. PC gaming bakal kembali jadi hobi yang sangat mahal dan eksklusif hanya untuk kalangan atas. Gamer dengan budget terbatas bakal tersingkir karena PC mereka udah nggak kuat lagi mengejar ketertinggalan teknologi. Lama-kelamaan, komunitas PC gaming bisa menyusut karena orang-orang lebih milih pindah ke konsol seperti PlayStation atau beralih ke game mobile yang optimasinya jauh lebih stabil karena variasi hardware-nya tidak serumit PC. Developer harus sadar kalau mereka sedang merusak pasar mereka sendiri. Gue pengen tahu penderitaan para PC Master Race di kolom komentar. Apa game terbaru yang paling bikin kalian emosi karena performanya hancur banget pas pertama kali rilis di PC kalian? Terus, kalian lebih setuju fitur upscaling AI kayak DLSS atau FSR ini dilarang di game,
Atau kalian nggak masalah selama FPS yang didapat tetap tinggi? Teknologi AI harusnya membantu kita buat dapat pengalaman gaming yang lebih baik, bukan malah dijadikan tameng oleh developer buat malas melakukan optimasi. Kita sebagai konsumen berhak dapat game yang selesai dimasak, bukan game mentah yang dipaksa rilis demi kejar setoran pemegang saham. Hargai hardware kalian, dan jangan ragu buat kasih review negatif kalau dapat game yang optimasinya ampas. Makasih udah dengerin keluh kesah dunia hardware ini di Gamer EOIO. Kalau kalian ngerasa video ini mewakili jeritan hati kalian, klik like, subscribe, dan share ke teman kalian yang hobi pamer spek PC, tapi main game tetap patah-patah. Gua pamit, salam FPS stabil, dan sampai jumpa di video berikutnya.